Kapitalisme adalah hal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa kapitalisme sudah menjadi fitrah manusia, tidak bisa dilawan. Benarkah seperti itu? Apakah seperti itu yang dimaksudkan dalam Islam? Selamat datang di Deres episode Melawan Kapitalisme, Sang Penjajah dan Perusak Bumi. Aku ngomong ngono iki latihan yang 10 luwih. Jadi presenter ki jos iso ngomong koyo ngono kuwi. Aku isin. Presenter berarti punya daya tahan malu yang sangat kuat. Anyway, jadi kemarin kita bahas tentang buzzer, terus di surat Asy-Syu'ara juga saya mendapatkan hal yang menarik yang berkaitan dengan kapitalisme menurut saya sih ya. Yaitu di ayat Asy-Syu'ara ayat 183. Asy-Syu'ara ayat 183 halaman 374, Mushaf Utsmani. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Wala tabkhasun nasu asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Ketika saya baca ayat ini dan tafsirnya di tafsir lain, saya yang pertama kali muncul di pikiran saya, ini kan kapitalisme yang dimaksud, yaitu efek buruk kapitalisme mengeksploitasi hak-hak pekerja dan kemudian merusak bumi, mengeksploitasi bumi. Dan bahkan di ayat ini itu konteksnya itu adalah konteks ekonomi gitu. Ketika ini nasihat Nabi Syuaib, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan, dan imbalanku hanyalah Tuhan dari seluruh alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Maksudnya kan ini dodolan. Jadi ini tentang kapitalisme gitu, kalau menurut saya gitu. Dan BDW, saya termasuk orang yang percaya bahwa kita sebagai hamba, sebagai Abdullah, sebagai manusia, kehanan itu kita punya 3 hal yang harus kita jaga hubungannya. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, dan yang ketiga yang sering kita lupakan adalah hablum minal alam. Menjaga hubungan dengan alam, dengan bumi, dengan pohon, dengan hewan dan sebagainya. Dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ketiga hal ini adalah bukti kalau kita memang iman sama Allah gitu. Karena Allah sendiri yang menyuruh itu gitu, menyuruh untuk menjaga, jangan menzalimi manusia, dan menyuruh untuk tidak merusak bumi, untuk memelihara bumi. Khalifah itu kan artinya salah satunya kan maknanya kan memelihara, bukan merusak bumi gitu. Dan ayat tentang janganlah menzalimi orang lain, mengambil hak-haknya, kemudian tentang jangan merusak di muka bumi itu banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau teman-teman baca Quran kemudian ada lafadz wala tufsidu fil ard, janganlah kamu merusak di muka bumi, yaitu artinya tentang hal itu, dan Allah sering menyinggungnya dan mengancam dengan azab di dunia maupun di akhirat. Jadi hal ini itu sangat penting sekali. Seringkali kita melupakan. Dan 2 hal tadi, eksploitasi manusia dan eksploitasi terhadap alam, itu yang kita lawan, bukan kapitalismenya. Karena jenenge berubah-ubah, saiki kapitalisme udah neoliberal gitu. Karena 2 hal ini tuh iso disamarkan. Setan ini pinter banget disamarkan sehingga namanya bisa ganti-ganti gitu. Ya gue aja takon, wah kan ra ono tulisan dan janganlah kamu jauhi kapitalisme, ra ono dul. Kata-kata kapitalisme mbok komunis iki lagi 2 abad wingi. Qur'ane wis sak lawas-lawas wis banget. Dadi ora mbok mikir sithik ngene lho. Ngono kuwi. Dadi ora ono dan janganlah kamu jauhi kapitalisme. Soale ra ono, soale kuwi bahasa sing anyaran, lagi anyar-anyar lur. Dipikir. Nah, kemudian iki sangat samar dan bisa masuk ke segala kehidupan kita tanpa sadar. Bahkan yang salah satu sangat menyedihkan bagi saya adalah kapitalisme itu bisa masuk di bulan suci. Saya merasa bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kapitalis, bulan paling mengeksploitasi konsumsi, mengeksploitasi manusia, mengeksploitasi alam. Maksudnya bulan Ramadan ini kan bulan untuk menjaga, menahan hawa nafsu gitu. Tapi akhirnya kita malah di bulan Ramadan malah hawa nafsunya itu
ditahan sebentar, dipindahkan waktunya, dan konsumsinya lebih banyak. Kan Rasul sih bulan puasa malah wayah puasa malah sembako munggah. Kan munggah mergo permintaane munggah. Nah, kemudian iklan-iklan malah justru muncul pas Ramadan gitu. Wah, sedih banget ya. Saya sangat sedih gitu. Nek ora sedih berarti kowe sing menyedihkan. Terus dan kita sebagai seorang muslim ini wajib melawan hal ini gitu. Dalam bentuk apapun gitu. Entah mungkin nanti dia namanya dua hal ini ya, eksploitasi manusia dan alam ini bisa jadi Pancasila ya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi dua hal ini, dan kita harus tetap lawan kayak gitu. Sebagai seorang muslim harus dilawan gitu. Kemudian cara ngelawannya banyak hal gitu. Tapi saya pribadi mengawali dengan diri saya sendiri gitu. Jadi ya kita tahulah banyak undang-undang yang kemarin Omnibus Law, UU Minerba, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan kapitalis gitu. Tapi saya menyarankan untuk memulai dari diri sendiri gitu. Saya termasuk orang yang kemudian memboikot beberapa produk-produk yang pro kapitalis gitu, yang menzolimi manusia, merampas hak manusia, merampas hak buruh, kemudian merusak alam. Saya ambil contoh, saya sudah 2 tahun nggak makan es krim termurah yang Anda sangat suka itu, AIC, AIS. Saya 2 tahun karena 2 atau 3 tahun karena beritanya dia sudah naik, dia pernah menzalimi buruh-buruhnya, wes ibu banget. Jadi sejak saat itu begitu saya baca beritanya, oke, aku nggak akan makan AIC lagi. Yang kedua, kalau teman-teman tahu, saya juga termasuk fanatik anti air mineral kemasan dari pegunungan gitu. Karena nek jebok pegunungan ini secara akademik, dan kata teman-teman saya yang akademik ya itu jelas-jelas merusak alam. Wes percaya karena aku geografi UGM. Ya walaupun lulus juga sih. Jadi percaya karena aku kuwi merusak alam. Atau saya kemarin ngomongin tentang merusak alam ya. Jadi kan alam itu kan harusnya dibiarkan sesuai dengan apa adanya gitu. Kita hanya mengambil sedikit-sedikit, tidak boleh memaksakan gitu. Kemarin saya tuh sempat makan, kemudian ada teman saya makan ayam, saya mau makan ayam. Kemudian saya tawari teman saya untuk makan ayam, gelem ra iki maam bareng gitu. Jawaban dia, wah enggak mas, aku saiki wis enggak makan ayam, aku vegan. Wah vegan iki menarik. Lah ngopo kowe kok vegan? Ya sebenarnya saya enggak vegan sih mas, saya enggak mau makan ayam karena ayam itu banyak yang dikonsumsi, itu banyak yang ayam dipaksa untuk gendut, disuntik hormon, atau pokoknya dia dieksploitasi gitu. Batinku aku sih mangan, wah loncang nih. Ono bener juga gitu. Karena kalau jadi kita tuh manusia pun harus menjaga alam. Hewan salah satunya kan, hewan itu adalah bagian dari alam gitu. Nah teman-teman masih ingat kurban itu ada adabnya, nggak boleh makan, nggak boleh digelonggong, disembelih harus dengan pisau yang sangat tajam, tidak boleh nyembelih di depan kawan-kawannya gitu, dipisahkan. Itu ada adabnya dan ini masuk akal juga gitu. Waduh. Pokoknya lagi saat itu tuh pas ayam murah dan mbokku baru tuku 10 kilo. Wah, aku sedih tenan, aku galau, ya Allah iki piye ya Allah. Masa tak buang kan mubazir. Ya alhamdulillah saya menemukan sedikit jawaban, yaitu hikmah doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami dari rezeki yang jenengan kersani pada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Oh, pantesan yuk ada hubungan ya antara makan dan neraka. Karena bisa jadi setiap yang kita makan tuh belum tentu halal dan belum tentu thayyib, belum tentu dia itu bebas dari kezaliman. Iso wae iki ayam iki dipaksa untuk tumbuh, atau kemudian tanamannya itu juga nggak sehat seperti itu. Tapi intinya kita melawan kapitalisme itu bukan tentang Nobel, bukan tentang efek rumah kaca, bukan tentang global warming. Ini tentang kewajiban seorang muslim. Dan sesungguhnya seharusnya sejatinya setiap muslim adalah pejuang HAM dan pejuang lingkungan. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Oh iya, jangan lupa tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Titeni partai-partai kaya jangan dipilih meneh. Oke? Lawan.